Pak. Iya. Mohon maaf, barusan ada trouble sedikit. Iya. Sebelum kita mulai, saya ingin mau tahu dulu nih, kira-kira yang hadir pada malam hari ini dari mana saja? Bisa langsung di absen ya di kolom chat. Nah, nanti saya bisa sebutkan. Ini ada yang dari Litang ya. Ada yang dari Aceh juga hadir, alhamdulillah. Terutama juga dari Garut juga hadir ya. Jalin, Makalar. Ada yang dari Salih Pahani dari Cilacap ya. Ibu Asih dari Wanaraja Garut hadir, alhamdulillah. Oh, ada Sri Mulyani dari Banjar. Ada juga Dede Suherman dari Tasikmalaya. Ada juga Novita dari Belitung Timur. Luar biasa. Ada dari Kota Bima juga. Alhamdulillah. Ini semua dari dari seluruh Indonesia ya hadir. Insya Allah. Dari mulai Aceh sampai juga ke Sulawesi Selatan. dari Sulawesi juga ada. Pekalongan juga ada. Dari Kalungong Kidul ada juga. Ada Bali Banyuresmi. Dari Garut ya. Dari Surabaya juga ada. Alhamdulillah. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, kita akan segera mulai acara Grand Home Sharing Online pada malam hari ini dengan tema Kiat Sukses Melembagakan HNI. Kiat Sukses bagaimana caranya melembagakan HNI. Bersama dengan mentor kita yaitu Ustadz Denny Nuryadin, MAG LDED. Bagaimana kita nanti akan saksikan, akan kita simak bagaimana beliau kiat-kiat suksesnya dalam membangun pesantren dan juga membangun sebuah lembaga dari wasilah HNI. Baik, tanpa untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai acara kita pada malam hari ini dengan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubil mu'minin fa asbahna bi ni'mati ihwana. Wassallallahu wassalamu ala man ismuhu fis sama'i Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Harus lebih baik. Alhamdulillah, dengan atas izin Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa berkumpul. Kita bisa berkumpul walaupun tidak secara langsung, tidak secara tatap muka, akan tetapi kita bisa melaksanakan thalabul ilmi dan juga kita bisa melaksanakan acara ini dalam keadaan virtual. Tapi ini tidak menjadikan kurangnya rasa kerinduan kita kepada sahabat-sahabat HNI dimanapun berada, dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita bisa berkumpul senantiasa nanti bersama baginda Muhammad SAW di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, untuk itu sebelum itu mari kita nyanyikan. Sebelum kita menyanyikan nanti nasihat HNI, mari kita mendengarkan dulu yaitu tilawatil Quran yang akan dibacakan oleh saudari Erna Nur Latifah. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammad
الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أسخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Erna Nur Latifah yang telah membacakan ayat suci Al-Qur'annya kepada kita semua. Mudah-mudahan ini bisa menjadi keberkahan untuk acara pada malam hari ini dan juga bisa menjadi amal terbaik khususnya untuk beliau dan juga kita yang mendengarkan. Baik, sahabat HNI semua, masih semangat? Masih ya? Kalau begitu, mari kita asah semangat kita. HNI, sukses, sukses, sukses. HNI, sukses, sukses, sukses. Siapa yang sukses? Siapa yang sukses? Muhammad Albi. Mau sukses? Gesit dong. Mau sukses? Gesit dong. Kesit dong. Iya, baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah nih peserta dari tadi terus bertambah, sekarang alhamdulillah sudah sekitar 56 ya. Nah, mudah-mudahan ini terus ya menjadi 100 bahkan 300 ya. Dan ini adalah acara perdana kita pada malam hari ini dan mudah-mudahan nanti akan lebih baik lagi, akan lebih dan akan ada lagi dengan tema-tema yang sangat menarik luar biasa. Nah, untuk itu sebelum kita nanti kepada acara inti yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Deni Nuryadin, mari kita dengarkan terlebih dahulu nasyid HNI HPAI. Hadirin semua diharap untuk bisa berdiri ya. Saling membantu dan bekerja sama, tingkatkan persaudaraan.
Jadikan negeri ini negeri yang diridhai. Bahu-membahu kita bangun niaga ini. Jadikan umat sehat, cerdas dan mandiri. Kita bekerja dengan keimanan kita untuk kejayaan HNI HPAI. Ayo bangunlah semua, kita saling membantu dan bekerja sama. Tingkatkan persaudaraan, persatuan kita untuk sebuah mimpi yang kita damba. Ayo bangunlah, wahai para pejuang, tiada waktu kita untuk terus berdiam. Ini saatnya kita menuju yang dinanti. Jadikan negeri ini negeri yang diridhai. Jadikan negeri ini negeri yang diridhai. Jadikan negeri ini negeri yang diridhai. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, telah tadi kita saksikan bersama yaitu Mas HNI HPAI. Mudah-mudahan ini menjadi semangat kita untuk mendengarkan nanti ya inspirasi dan motivasi yang akan disampaikan oleh mentor kita semua yaitu Ustadz Denny Nuryadin MAG LDED. Baik, untuk itu tanpa mengurangi rasa hormat untuk mengefektifkan waktu, saya langsung saja akan kenalkan kepada ibu bapak semua yaitu Ustadz Denny Nuryadin. Beliau adalah seorang ustadz yang dulu adalah seorang guru honorer ya, yang beliau ternyata pada waktu itu awalnya adalah terkena sakit yang lumayan, yang cukup parah hingga dokter pun menyerah. Artinya beliau sudah divonis dokter. Akan tetapi dengan ketawakalan beliau, dengan keimanan beliau pada saat itu merintis pesantren dalam keadaan sakit. Merintis pesantren, membangun pesantren dalam keadaan sakit. Dan pada saat itu saya ingat santrinya baru 3. Dan beliau membangun pesantren di atas rumah yang kecil. Di atas rumah yang kecil yang mungkin rumah yang kurang layak lah kalau misalkan kita sebutkan ya. Akan tetapi dengan ketulusannya beliau istiqomah dan alhamdulillah seiring berjalannya waktu ternyata ada mentornya yang namanya Pak Faisal Medlar dan juga Pak Khalid Nawawi pada saat itu datang untuk mengenalkan HNI ke beliau. Setelah lama, akhirnya beliau pun gabung bersama HNI. Dan juga atas wasilah HNI, setelah kenal HNI, alhamdulillah beliau sembuh ya dari sakitnya dan sekarang terus bertambah dan juga terus bertumbuh bisnisnya dan mudah-mudahan dan sekarang alhamdulillah bismillah sudah ada 11 lembaga yang dipimpin oleh yayasan yang dibawahi oleh beliau. Ini adalah suatu prestasi yang sangat luar biasa. Untuk itu tanpa berlama-lama nanti kita akan nantikan bagaimana sih cara beliau untuk bisa membangun lembaga dengan wasilah HNI. Untuk itu langsung saja kepada beliau dengan segala hormat saya persilakan kepada Ustadz Denny Nuryadin MAG LDED. Baik, jazakallah khair, jazakallah Kang Arbi yang sudah membuka acara ini. Bapak dan Ibu yang sudah hadir di Zoom ini, jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla maut
Allahumma nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Guru-guru saya, para alimul ulama, para kiai, para asatid, para asatizah, para mentor LED yang di sini saya saksikan ada Kang Wahyudin dari Tasik, ini penguasa Tasik, Masya Allah ya. Kemudian ada yang lainnya saya simak ya, dan para mitra semuanya di seluruh Indonesia. Saya haturkan salam silaturahim untuk semuanya. Ya siap Kang Wahyudin, mangga. Saya aturkan salam silaturahim kepada semuanya. Semoga silaturahim kita sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Inna salaturahmi miftahu kulli babin sa'adatin wa qatarahmi minal kabair. Sesungguhnya membangun hubungan silaturahim itu bagian dari pintu-pintu kebahagiaan, dan memutuskan silaturahim bagian dari dosa besar. Semoga ini awal silaturahim yang baik, yang tidak ada putusnya, bahkan bukan hanya dikumpulkan di Zoom ini, tapi juga nanti bisa dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, memberikan keselamatan, rahmat dan keberkahan, kelancaran, sehingga aktivitas kita semakin baik ya, semakin sukses, penuh berkah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada malam ini kita akan ngobrol-ngobrol santai sebetulnya ya. Ini ada usulan dari tim BC yang juga tim pesantren. Katanya, Bang, gimana kalau misalkan kita bikin acara-acara lah silaturahim gitu ya. Terus bagaimana nih pengalaman kita selama dari 2016 ya sampai sekarang menjalankan aktivitas saya ini bersama dengan mengelola pesantren itu ternyata harmonis gitu. Jadi pesantrennya tetap berjalan dan HNI-nya tetap berjalan, dan bahkan keduanya saling menguatkan. Kata saya, oke, itu baguslah, semoga jadi jariah kita semua gitu ya. Dan semoga ada manfaatnya bagi semuanya. Jadi bagaimana melembagakan pesantren dan bagaimana melembagakan HNI gitu ya. Artinya keduanya akan saling menguatkan. HNI emang perlu dilembagakan sehingga nanti ada kekuatan-kekuatan jangka panjang. Kalau misalkan ada 1000 pesantren, amin ya Allah ya. Dan di 1000 pesantren itu kemudian ada BC. Masya Allah ya. Karena saya mengalami ya, dengan satu BC ini ya sangat membantu untuk membesarkan pesantren. Kalau misalkan ada 1000 halaman, setiap satu halaman membiayai satu pesantren. Dan ini luar biasa. Jadi bagus sekali ide dari Kang Arbi dan tim ya, sehingga ya malu sih malu karena tidak ada prestasi yang luar biasa dari saya gitu ya. Dan tidak ada yang hebat ya. Semuanya adalah atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hadza min fadli Rabbi. Namun kalau ngobrol sih mangga-mangga aja ya, kita ngobrol-ngobrol saja. Ya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama saya haturkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas karunia Allah sudah menghadirkan HNI bagian dari perjuangan ini, karena ada banyak yang saya rasakan secara pribadi, keluarga, dan khususnya adalah pesantren. Nah, kalau misalkan di sini Bapak dan Ibu belum punya pesantren,
pastikan nanti bagaimana pesantren-pesantren yang ada di luaran itu menjadi binaan Bapak dan Ibu. Jadi pada pertemuan ini kita tentukan targetnya, goalnya. Kalau misalkan Bapak dan Ibu yang punya pesantren, bagaimana HNI melembaga di pesantren Bapak dan Ibu, karena ini insya Allah baik. Ya. Kemudian bagi Bapak dan Ibu yang tidak punya pesantren, bagaimana caranya pesantren yang menjadi mitra Bapak dan Ibu ini kemudian juga dibantu untuk berkembang sehingga HNI pun melembaga di pesantren mitra Bapak dan Ibu. Kalau belum punya mitra yang pesantren juga nih, bagaimana kemudian pesantren-pesantren yang ada di luar sana kita mulai sekarang targetkan untuk diajak mengembangkan HNI. Nah, gitu ya. Jadi kita sepakati malam ini, yuk kita raih targetannya, obrolannya biar terarah. Pertama tadi, kalau misalkan Bapak dan Ibu punya pesantren, mari lembagakan HNI di pesantrennya. Insya Allah nanti kalau misalkan nggak sempat selesai malam ini, kita nanti akan berbicara teknis, bagaimana mengelolanya, bagaimana pengaturan jadwalnya, bagaimana pengelolaan timnya, gitu ya, bagaimana pengelolaan aktivitasnya. Karena pesantren ya harus pesantren, tempat mengaji, gitu ya, khusus, gitu ya. HNI ya bisnis. Nah ini bagaimana nanti sistem teknisnya. Terus yang keduanya, kalau Bapak dan Ibu tidak punya pesantren, dicek barangkali ada mitra Bapak dan Ibu yang punya pesantren. Nah, mulai malam ini kita niatkan untuk menggarap pesantren itu menjadi lembaga HNI juga. Bagaimana di pesantren mitra Bapak dan Ibu ini membesar HNI-nya di situ. Kemudian yang ketiganya, jika saya nggak punya pesantren, kemudian saya belum punya mitra yang pesantren. Nah, yang ketiganya, yuk bismillah, data pesantren-pesantren yang ada di lingkungan kita niatkan bagaimana pesantren-pesantren yang ada di lingkungan kita ini bisa kita kelola menjadi tempat aktivitas HNI melembaga di situ. Itu ya mungkin ya. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin berkisah dulu ya, bercerita karena emang tidak di awal ini mungkin harus ada sebuah cerita awal ya. Sebetulnya kan ini betul-betul qadarullah ya, takdir Allah Subhanahu wa taala. Saya saat itu emang tadi betul ya sakit ya, dan ya cukup ini sudah dirawat di Garut, di Bandung ya, masih lingkungan Jawa Barat. Nah, namun qadarullah saat itu didengar langsung dari dokter secara medis tidak bisa diobati katanya. Ya udah, saya pamitan saat itu. Kemudian saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya meyakini dalam Al-Qur'an, wa idza maritu fahuwa yasbir. Dan apabila aku sakit, kata Nabi Ibrahim ya saat itu, maka Allah lah yang menyembuhkan. Saya serahkan sepadanya, ya Allah, ikhtiar hamba sudah seperti ini. Ini sudah ukuran maksimal menurut hamba. Selebihnya hamba serahkan kepadamu. Nah, kemudian saat itu sambil nunggu masa-masa yang membingungkan ya pasti. Kalau misalkan secara medis tidak lama lagi nih kapan saya mati kan nggak ada yang tahu, gitu. Nggak bisa dikasih tahu, sehingga saat itu saya tidak memikirkan tentang keadaan itu, tapi ya Allah izinkan di penghujung atau di dalam keadaan yang saat ini ingin merintis pesantren. Merintislah pesantren saat itu tahun 2012 ya. Nah saat itu ya betul di rumah yang sangat kecil 18 tumak sama rumah itu 30 juta. Kebayang ya seperti apa rumahnya yang saya tinggali ya, emang sangat tidak layak gitu. Dan juga penuh dengan jin ya karena sudah lama kosong ya bertahun-tahun. Tetangga-tetangga aja katanya sudah pada takut dengan rumah itu ya, dengan rumah yang saya tinggali sekarang. Tapi sekarang sudah alhamdulillah karena banyak yang menghafal Quran di sini, bahkan ada sekitar 20-an ya yang sudah diwisuda 30 juz. Alhamdulillah ini yang mengagetkan juga bagi saya gitu ya. Nah, karena saat itu santrinya cuma 3 ya. Kalau sekarang alhamdulillah sudah mulai banyak gitu ya.
Nah, Bapak dan Ibu, saat saya sakit itu mulai merintis pesantren, dan di mulut saat ngajar itu ya dulu ngajarnya sendirian karena ya nggak ada teman ya. Keluaran darah di mulut itu. Jadi santri udah biasa. Nah, saya terus jalan ngerintis pesantren sambil juga terus berikhtiar, belum ketemu HNI ya. Sampai terus berikhtiar dan akhirnya ketemulah HNI. Kemudian ketemu HNI-nya sih sebetulnya istri yang lebih dulu 2014. Istri tujuannya juga untuk mencari ikhtiar lah untuk pengobatan. Akhirnya saya berobat tapi belum mau untuk menerima HNI. Jadi lebih ke pakai produk saja gitu ya. Karena posisinya sakit. Nah, kemudian mulai 2016 saat itu mentor saya Pak Khalid ya, kemudian ditemani juga sama Pak Faisal Medlar gitu ya. Dan ke atasnya saya guru fighter Firly Ramli. Dan Pak Esa saat itu kemudian mengenalkan ini dan saya tertarik di situ. Kemudian saya mulai jalanin bisnisnya. Alhamdulillah Allah izinkan 1 bulan jadi eksekutif director saat itu ya. Dan bonus pertama saya itu saat itu 4.200.000. Ini asik lah karena saat itu saya banyak utang habis berobat gitu ya. Jadi wah ini bagus nih, kiranya bisa untuk menjadi sumber penghasilan gitu ya. Saya jalankan sampai saat ini. Ada hal mungkin apa yang membuat motivasi saya menerima HNI, karena emang benar kalau misalkan ada banyak mitra yang saya punya mitra ini pimpinan pesantren tapi berat banget ya untuk bisa ngobrol, untuk bisa jalankan bisnis HNI gitu ya. Ya saya pun saat itu emang berat. Jadi tidak begitu saja kemudian saya menerima HNI. Istri saya mengajak saya gabung di HNI itu dari sejak 2014. 2015 Pak Khalid datang, saya tidak menghadap, bahkan saya cenderung mencuekkan saja, hanya salaman saat itu kemudian pergi. 2016 pun ya saat itu 2015 akhir ya, bulan Desember. Saat itu ya akhir-akhir 2015 ya. Saat itu Pak Khalid dan Pak Esa datang pun cenderung saya tidak mau menghadap saat itu. Bahkan mau pergi. Cuman istri saya bilang, masa sih tamu jauh-jauh tidak mau menghadap. Padahal kan Abah itu guru, banyak orang yang memanggil ustadz ya. Terus sekarang mengelola pesantren. Masa ada tamu jauh-jauh ingin ketemu, pergi juga. Katanya tamu harus dimuliakan. Saat itu saya mulai malu lah ya. Akhirnya saya menghadap, ngobrol di situ, dan ada hal yang positif saat itu. Di situ Pak Esa itu menjelaskan tentang peluang 5S. Jadi ini sederhana ya. Nanti ngomongnya jangan yang macam-macam ya. Yang saya rasakan itu yang saya terima. Masuknya HNI ke diri saya itu saat HNI ini ngajak selamat kan gitu ya. HNI ini ngajak sehat, HNI ngajak smart, HNI ngajak sejahtera, HNI ngajak saudara. Wah, kata saya ini benar gak ya gitu ya. Pertama yang ngajak selamat, siapa yang tidak mau selamat dunia akhirat? Kita senantiasa berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ini kan doa keselamatan dunia akhirat. HNI ngajak selamat dunia akhirat dengan produk halalnya. Wah, ini bagus kata saya ya. Terus yang keduanya, HNI ngajak sehat. Saat itu kan saya kondisinya sakit ya. Jadi siapa yang tidak menginginkan sehat gitu kalau kondisinya sakit? Dan kalaupun misalkan orang yang sehat, ya ingin sehat terus gitu. Makanya kata saya, ya ini bagus lah gitu. Bagus kata saya. Yang ketiga, smart, ngajak pintar. Siapa yang tidak mau pintar?
Bahkan Allah menjanjikan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Artinya Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu gitu ya. Kalau misalkan kita smart, pinter, maka kita akan di atas rata-rata. Derajat kita di hadapan Allah itu meningkat. Siapa yang tidak mau meningkat derajatnya? Dan siapa yang tidak tahu keutamaan ilmu? Dan siapa yang tidak mau menuntut ilmu? Pasti semuanya adalah menuntut ilmu. Dan pada malam ini kita ada di majelis ilmu. Masya Allah. Ini selain yang ada peserta Zoom, tapi juga ada malaikat-malaikat yang menyertai kita, yang membawa keberkahan, rezeki, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita, bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Saat itu saya tertarik. Kemudian yang keempat, sejahtera. Siapa sih yang tidak mau diajakin untuk sejahtera, punya duit, kaya gitu. Dan saat itu saya butuh gitu ya. Wah, jangan ini bisa jadi solusi nih gitu ya. Kemudian nih yang kerennya, HNI itu ngajak bersaudara. Masya Allah. Kalau sudah ngomongin saudara, ini inti dari muamalah kita. Perjuangan kita adalah perbaikan, prosesnya adalah apa? Strateginya adalah kepemimpinan. Kemudian proses interaksi kita, keseharian kita adalah persaudaraan. Nah, barang siapa yang memperbanyak saudaranya, maka itulah karakter penghuni surga. Jadi kalau misalkan kita senantiasa ingin bersaudara dengan banyak orang, tidak ada kebencian di hati, tidak ada iri dengki gitu ya, lapang dada kepada semuanya, maka itu adalah ciri-ciri karakter orang-orang yang akan masuk surga. Nah, di sini saya nanya, oh ini kan keren banget, ini benar atau enggak gitu ya. Nah, itulah yang kemudian membuat saya tertarik saat itu untuk lebih mengenal HNI. Nah, itu yang pertama. Dan apalagi nih dasar yang membuat saya tertarik di HNI. Nah, semoga obrolan ini nanti bisa masuk kepada obrolan-obrolan para pimpinan-pimpinan pesantren. Gitu ya. Sehingga nanti kita nih bisa tepat. Karena gini, kalau misalkan di sini Kang Wahyudin Tasik datang ke saya gitu ya, terus nyuruh jualan MHS, ya saya nggak mau pasti gitu. Atau misalkan Kang Wahyudin datang ke saya gitu ya, ngajakin ini, kemudian nyuruh itu jualan herba gitu ya, ya saya pasti berat gitu. Kenapa? Karena jujur ya, jujur sejujurnya, kalau untuk jualan saya nggak bisa jualan. Ya, saya sebetulnya orang pendidikan ya. Jadi saya ini dari kecil itu sekolah agama terus. SD-nya di Madrasah Ibtidaiyah, madrasah ya. SMP-nya di Madrasah Sanawiyah, madrasah juga. SMA-nya di Madrasah Aliyah Negeri 1 Garut, madrasah juga. S1 saya pendidikan agama Islam. Itu kan sekolah agama juga. Kemudian S2 saya pendidikan agama Islam juga, sekolah agama juga. Dan kalau Allah takdirkan saya ingin lanjut juga ke S3 ya PAI juga, sekolah agama juga. Jadi saya ini sebetulnya bukan aktivis atau bukan orang bisnis maksudnya, tapi emang benar-benar lulusan sekolah agama gitu. Jadi kalau misalkan saya disuruh jualan, ya kebayang, aduh malunya seperti apa. Karena emang mental saya nggak bagus kalau jualan. Ya kalau ada yang kalau pas nawarin langsung dibeli ya seneng lah gitu ya. Tapi kan kebanyakannya nggak begitu. Makanya baperan gitu ya. Terus bawa kresek ke jadiin produk aja, nih masih belum berani gitu ya. Jangan dicontoh, jangan ditonton. Itu saya gitu ya. Dan mungkin ini akan terjadi ketakutan pada para pimpinan-pimpinan pesantren yang ada di luar sana. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu masuk HNI mengenalkan produk, kemudian berbicara tentang keuntungan produk, kemudian menjual produk, ya pimpinan pesantren mungkin sudah menutup diri gitu. Ilfil mungkin ya, tidak ada ketertarikan gitu ya. Tapi kalau misalkan obrolannya dari keadaannya, membicarakan tentang pesantren, ini akan menarik. Bagaimana masuknya dengan memulai membicarakan pesantren. Nah, saya mungkin testimoni juga ini ya, wallahu a'lam bishawab, karena
tidak terlalu tahu ya bagaimana pemikiran-pemikiran orang-orang yang mengelola pesantren di luar sana. Saya lebih banyak bercerita tentang pribadi, pengalaman pribadi dalam artian ini hanya sebagai kajian saja. Nanti bolehlah tanya jawab ya. Ini hanya sebagai kajian teman-teman saja semua di sini Bapak dan Ibu ya. Nah, apa yang membuat saya tertarik untuk masuk ke dunia bisnis? Nah, ini ya. Apa nih yang tertarik untuk gabung HNI kemudian menjalankan bisnis HNI? Saya sebelum mendirikan pesantren itu melakukan survei. Surveinya ya tentu nggak survei ini ya. Jadi surveinya yang simpel, yang sederhana. Saya lihat pesantren-pesantren yang sudah lama gitu ya. Kemudian keadaan saat ini, dan ternyata faktanya itu di Garut khususnya, di Garut ya, itu tinggal sepertiga pesantren yang berkembang itu. Jadi dari sekian banyaknya dulu pesantren, datanya itu makin ke sini makin berkurang, bukan berkembang, berkurang. Bahkan tinggal sepertiganya. Nah, di situ berarti ketika saya memerintis pesantren, membesarkan pesantren, ini kan apa saya akan menambah lagi pesantren yang tutup berikutnya gitu. Nah, sehingga saya melakukan survei saat itu, apa yang menyebabkan pesantren ini kurang diminati? Apa yang menyebabkan pesantren ini tidak berkembang? Ya, salah satunya ya, salah satunya. Jadi, kebanyakan lulusan pesantren itu, ini tidak berarti general kesimpulan, enggak. Ini temuan lah. Kebanyakan lulusan pesantren itu mereka bingung. Mau bekerja bingung karena di pesantrennya diajak belajar kitab kuning ya, jurumiyah gitu ya. Saya dulu belajar ngerap al-qalamu walam tumurakabu bidu bil wati. Al-qalamu mubtadaun wa huwa marfu bil ibtida wa alamatu rafihi dhammatun dakhiratun fi akhirih. Wa dhamirun mustatirun. Obar mubtada al-qalamu wa marfuun wa alamatu rafihi mabniun ala fatin di anaha masbillah ya fil i'rab. Nah, seperti itu terus gitu ya. Belajar nahwu shorof dan sebagainya, belajar fikih di situ. Nah, saat setelah ngaji, kemudian mau bekerja, bingung. Seperti kemana kerja ya? Kerja ke pabrik malu, kerja ke pabrik dunia kerja seperti apa gitu. Bahkan mau melanjutkan kuliah pun ya bingung. Karena hampir rata-rata kalau saya ngalami saat itu di pesantren Salafiyah, itu tidak terlalu dibesarkan tentang pendidikan umum maksudnya. Untuk sampai kuliah kan bingung juga gitu ya. Kemudian untuk punya usaha juga sama gitu, karena tidak banyak perusahaan yang mengajarkan santrinya untuk mandiri mendirikan usaha, fokus ngaji gitu ya. Karena emang benar sih sebetulnya kunci kita itu adalah ngaji aja yang benar gitu ya. Kuncinya adalah jadi anak yang soleh saja gitu ya di pesantren gitu ya. Rizki itu sudah Allah jamin. Dan saya pun di sini sekali lagi tidak menyadari ada sebuah kehebatan apa dalam diri. Ini semuanya anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah rizki, perjalanan takdir saya gitu ya. Dan adapun ikhtiar yang saya lakukan ini adalah bagian dari ketaatan terhadap perintah Allah dan ibadah. Jadi saya diperintah oleh Allah untuk ikhtiar. Rizkinya sudah dijamin, tapi harus diikhtiarin kan gitu. Nah, saya jalanin aja ketaatan menjalankan ikhtiar. Dan semoga ini menjadi amal ibadah. Nah, adapun sebetulnya adalah sudah perjalanan takdir. Nah, makanya yang kita bahas saat ini adalah kita tidak membicarakan tentang ranah takdir. Hasil itu kuasa Allah Subhanahu wa taala, tapi kita sedang membicarakan ranah ikhtiar, gitu ya. Nah, ini pun penting gitu ya. Ini pun penting biar nanti ketemu dengan Ustadz ya, udahlah kan kita sudah ada takdirnya ya. Biar kita juga bisa menjelaskan sedikit lah ngobrol ya. Saya pun begitu Ustadz. Jadi kenapa saya mau jalan di HNI gitu ya. Karena saya yakin ada rezeki saja yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saya sudah dijamin rezekinya, maka saya ikhtiar. Kalau saya begitu. Karena saya sudah ada jaminan rezeki, makanya saya mau ikhtiar. Kalau tidak ada jaminan rezeki, saya nggak mau ikhtiar. Buat apa capek-capek? Karena saya sudah ada jaminan rezeki, maka saya ikhtiar. Itu bagian-bagian dari yang saya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjut ya. Jadi saat saya coba saat itu survei pesantren, kemudian saya temukan di situ
ada lulusan santri itu kebingungan untuk bagaimana berkiprah di dunia luar gitu ya. Sehingga saat itu saya mulai membangun sebuah visi pesantren. Nah ini, semoga visi pesantren saya ini bisa juga menginspirasi untuk disampaikan kepada mitra-mitra kita yang punya pesantren atau Bapak dan Ibu yang punya pesantren. Semoga ini bisa menjadi kajian pembanding gitu ya. Studi banding lah, studi banding via Zoom gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, visi pesantren yang saya bangun saat itu, oke lah, kalau begitu saya mau bikin pesantren dengan visi cetak ulama. Karena apa? Karena pesantren itu komunitas Nahdlatul Ulama. Jadi pesantren ini adalah mesin yang memproduksi ulama. Artinya santri-santri yang kita bina di pesantren itu, kita targetkan mereka menjadi soleh, kita targetkan mereka menjadi pemimpin, atau maksudnya kita jadikan mereka menjadi pemimpin pesantren, menjadi ulama gitu. Makanya yang pertama adalah visinya mencetak ulama. Nah, yang keduanya mengantisipasi tadi kebingungan santri yang pesantren itu, saya tambahkan pengusaha. Sehingga saya tawarkan keluar, ayo ngaji di sini, jangan takut. Di sini mah nanti selain jadi ulama juga kita belajar banyak duit. Kita belajar jadi pengusaha, belajar hidup berbisnis, gitu ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, selain pengusaha juga, saya tambahkan visi yang ketiga. Kalau orangnya sudah ulama, soleh, kemudian banyak duit, punya modal secara materi, ya saya sarankan untuk memimpin lebih banyak, meluas, menjadi pemimpin umat, ya. Makanya dianjurkan untuk sekolah kuliah. Saya punya asatid yang sekarang membantu ya, ada asatid saya itu ada kurang lebih 20-an lah ya. Dan sekarang yang sedang melanjutkan kuliah itu hampir kurang lebih 17. Dan mereka dari mulai nyantri sampai kuliah dimandirikan, lepas dari orang tua. Nah, ini menurut saya bisa menjadi sebuah ajakan untuk para pembina pesantren. Kita tidak hanya sekedar memperhatikan sisi-sisi keilmuan agamanya, tapi juga memperhatikan sisi-sisi keberlanjutan berikutnya. Setelah soleh, banyak ilmunya, ibadahnya keren, bagus ya. Bagaimana kemudian kita kiprahkan dalam dunia karir gitu ya. Seperti tadi kita cetak menjadi pengusaha. Kenapa pengusaha? Kenapa nggak kerja gitu? Ya saya lihat bahwa Rasulullah dengan para sahabatnya, dia tidak mencocokkan menjadi ASN. Mohon maaf nih Kang Wahyudin ya. Kang Wahyudin ini mentornya ASN ya, dan istrinya sendiri. Jadi yang dicontohkan oleh para nabi kita Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian para sahabatnya juga adalah mereka para pembisnis, ya. Para Kang Wahyudin siap, para pembisnis. Nah, makanya saya udahlah tambah visi yang kedua adalah pengusaha, dan ini bagian dari menjalankan sunnah. Nah ini Bapak dan Ibu, bagaimana caranya mindset berpikir para ustadz yang mengedepankan, udahlah kan sudah ada takdirnya, rezeki sudah pada diatur gitu ya. Iya, kita meyakini rezeki sudah diatur, Allah yang ngasih rezeki dan Allah yang ngatur, Allah yang ngejamin. Karena itu kita mau ikhtiar. Kalau nggak ada itu kita nggak mau ikhtiar. Nah, kita melakukan ikhtiar ini bagian dari perintah Allah, ibadah. Nah, bagaimana ini kemudian bisa diterima sehingga ikhtiar yang kita lakukan untuk menjemput rezeki kita adalah mencontoh Nabi, mencontoh para sahabat, yaitu menjadi pembisnis. Nah, ini amin ya. Nah, saya berani untuk itu. Dan saat itu ada salah satu dosen ya di kampus, ya dosen kampus negeri Islam ya, saya nggak sebutin, yang datang betul-betul ya mereka menjelaskan, atau dia menjelaskan dia tidak bisa agama digabungkan dengan ekonomi gitu. Ya saya nggak debat saat itu, nggak mesti debat kan, karena ya debat itu ya bingung lah ya,
hampir nggak ada manfaatnya. Saya cuman senyum ya, mohon doanya gitu ya. Cuman dalam hati, emang siapa yang mau nyampurin agama dengan ekonomi? Yang akan saya lakukan adalah bagaimana agama ini menjadi dasar semua aktivitas kita gitu. Jadi saya saat itu ingin bagaimana agama yang kita jadikan sebuah keyakinan, prinsip hidup yang menjamin keselamatan dunia akhirat ini mendasari semua aktivitas kita termasuk aktivitas bisnis gitu. Bukan mau mencampurkan antara agama dan ekonomi, tapi menjadikan dasar agama sebagai pijakan untuk melakukan aktivitas-aktivitas banyak hal. Nah, karenanya saat itu ya saya diam-diam aja. Tapi ternyata beberapa tahun kemudian berbicaranya sudah seperti saya. Iya ya, pesantren harusnya dilatih kewirausahaan. Nah, di situ. Jadi dia tidak setuju, tapi kemudian berikutnya dia sendiri yang meminta kepada saya untuk mengelola pesantrennya, dan dia sendiri yang kemudian ingin juga di pesantrennya itu dibangunkan sebuah konsep bisnis. Nah, ini ya, ulama pengusaha. Yang ketiganya adalah pemimpin, tapi saya wakilkan dengan sarjana. Jadi maksudnya gimana setelah ulama pengusaha bisa sarjana menuju pemimpin peradaban. Nah, sarjana ini ya tentu saja penting ya saat ini bagaimana mengupgrade kemampuan kita, karena banyak hal yang akan kita hadapi, banyak hal yang akan kita sikapi. Orang yang ingin sukses setidaknya dia memiliki mindset yang benar, cara berpikir benar, fokus ke tujuan, fokus ke depan, dan saat fokus ke depan maka membutuhkan ilmu, bukan hanya ilmu agama tapi ilmu umum juga harus kita gauli. Makanya ya sarjana. Kemudian yang kedua, harus memiliki mental yang tangguh. Dengan interaksi di dunia akademik, mentalnya lebih terbuka, mindsetnya lebih terbuka, tidak sensitif, tidak fanatik gitu ya. Lebih enak berkomunikasi, lebih fleksibel gitu ya, lebih luas gitu ya. Ini penting. Yang ketiga, barang siapa yang ingin sukses ya meningkatkan kapasitas diri. Nah, makanya juga harus kuliah gitu ya. Yang keempatnya bagaimana kemudian menjalankan sunatullah. Menjalankan sunatullah itu bagaimana bisa mengelola kepemimpinannya dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, aktivitasnya itu berjalan normal. Dan yang kelimanya adalah cara kerja benar. Kalau di HNI ya cara kerja benarnya PCA, flow up, home sharing ya. PCA, flow up, home sharing. Bangun 10 jalur, PCA, flow up, home sharing. Nah, Bapak dan Ibu, visi pesantren yang saya bangun saat itu mencetak ulama pengusaha sarjana menuju pemimpin peradaban, atau lebih disingkat dengan ulama pengusaha pemimpin. Ini dalam benak saya ini akan kemudian menjadi sebuah daya tarik, magnet, sehingga orang-orang yang mau ini sebentar ya, ini minta tolong nih admin, laptopnya baterainya mau habis ya. Nah, Bapak dan Ibu, bagaimana kita sambil jalan ya, sebentar, ambil casan dulu mungkin. Ada casan ya? Nah, alhamdulillah, ini ada nih yang bantu ya. Mohon maaf Bapak dan Ibu, saya baru datang juga dari Pondok 2. Kebetulan lagi ada hal penting di Pondok 2 ya. Nah, posisi saya sekarang di Pondok 1 ya. Karena yang nyiapin ini ya Pondok 1. Ya, Bapak dan Ibu, visi ulama pengusaha sarjana ini kemudian dalam pikiran saya menjadi sebuah daya tarik magnet. Nah, Bapak dan Ibu, kemudian bagaimana sekarang kalau Bapak dan Ibu sedang mengelola pesantren, ayo bismillah. Mulai tata visinya, misinya gitu ya. Kemudian kalau ada mitra yang kemudian mengelola pesantren, mulai kemudian masukkan visinya. Dan kemudian yuk kita datangin pesantren-pesantren yang ada di mana saja. Saya pun ya belum banyak yang didatangin karena aktivitas juga ya gitu ya. Nah, kalau Bapak dan Ibu dekat-dekat pesantren di situ, kemudian cobalah ngobrol pendekatan. Jangan kemudian langsung pendekatan jualan gitu, jangan. Tapi lebih ke bagaimana membangun sebuah kesamaan berpikir lah, atau support
support pesantren ya. Ya, kalau Kang Wahyudin sudah LED datang ke pesantren ya bawa infak lah gitu misalkan. Ini barangkali buat nambah-nambah operasional pesantren gitu ya. Kemudian ngobrol di situ. Kemudian kalau Pak dan Ibu misalkan mau ngasih pasta gigi siwak, ya ngasih pasta gigi siwak, cari hal-hal yang kemudian kita bisa masuk ke sana gitu ya. Nah, dari mulai masuk situlah kemudian obrolan kita kalau bisa nih yang seperti tadi ya bagaimana yang kemudian mencerahkan gitu. Yang membuat mereka itu tidak terkesannya itu ngenalin produk, ditawarin beli, disuruh jualan gitu. Nah, ini yang harus kita tata ya. Nah, tapi yang kita bicarakan adalah bagaimana kemudian kita mensupport pesantren dengan dengan visi. Nah, kalau kita dikaitkan saat itu ketika saya sudah membangun visi Cetak Ulama Pengusaha Sarjana, hadirlah HMI. Nah, di situ juga ada sebuah ketertarikan pribadi saya ke HMI. Jadi, oh inilah jawaban Allah Subhanahu wa taala ketika saya ingin membangun sebuah bisnis yang sementara saya bukan seorang pembisnis, saya seorang latar belakang pendidikan, saya seorang lulusan madrasah, sekolah agama, bagaimana saya bisa bisnis dan ketemu dengan HMI yang sudah disiapkan sistemnya, yang sudah ada mentornya, kemudian produknya halal juga gitu ya, keren. Nah, ini kemudian yang membuat saya sangat puas ya kedatangan HMI. Nah, coba Bapak dan Ibu juga nanti bisa mencoba untuk melakukan itu. Nah, Bapak dan Ibu itu cerita-cerita mungkin bagaimana proses saya kemudian menerima HNI dan setelah itu saya jalankan HNI. Dengan siapa? Nah, saya mulai jalankan HNI itu ya dengan santri. Santrinya emang siapa? Santri pertama saya itu dulu sih SMP, tapi saya ketika saya gabung HNI sudah masuk SMA. Saya jalan dengan santri saya yang SMA, yang tidak banyak itu, seperti Kang Imam, Kang Sidik gitu ya. Kemudian nyambung ke Kang Arbi ya. Nyambung ke Kang Sendi ya, Kang Rafli gitu ya. Enggak banyak gitu. Kemudian saya jalan dari situ, bahkan qadarullah ya, Allah antarkan saya jadi LED di HNI, kemudian buka BC dan BC-nya juga di pesantren. Unik loh, kalau misalkan mau main ke BC Garut, jangan kaget-kaget. Dari jalan itu masuk gang. Sudah mau perbatasan Garut Utara, Bandung. Jadi saya ini kalau misalkan mau ke Bandung jalan kaki. Jalan kaki itu masuk Bandung. Karena ada di perbatasan. Sudah mah di perbatasan, kaki gunung, pinggir sawah gitu ya. Nggak masuk mobil juga. Nah, disitulah BC Garut. Jadi dari mulai pesantren, kemudian BC-nya pun di pesantren, dan Masya Allah, pesantren yang dulunya aset 30 juta, ya sekarang pondok satu ya kalau dihitung-hitung ya mungkin ya kurang lebih 1 miliar lah adalah gitu ya, karena sudah dibangun beberapa ini ya, ada kantor BC, ada kantor pesantren, kemudian ada majelis, ada musola ya, kemudian ada kobong ikhwan, ada asrama asatid, ada kobong akhwatnya, ada tempat juga aula gitu ya. Ini ya cukup banyak, dan ini semuanya adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dan wasilahnya HNI. Makanya kalau saya ditanya nih, mana sih duit LED? Saya nunjuk ke pesantren. Kenapa? Karena setiap bulan langsung habis gitu. Jadi ini sebetulnya bukan buka-bukaan ya. Emang judulnya juga buka-bukaan, bukan bukaan terlalu jauh. Artinya bagaimana kita bisa menjalankan aktivitas bisnis dan emang kerasa banget untuk menguatkan aktivitas keagamaan gitu ya. Dan kalaupun misalkan kita tidak kaya raya secara materi ya, semoga punya nilai jariah lah yang kita tinggalkan selain
jaringan itu adalah aset jariah, tapi pesantren juga ya jariah. Dan bayangkan kalau Bapak dan Ibu kemudian menggarap pesantren-pesantren yang ada. Dan ketika mereka berkembang besar dengan HNI, dan yang jadi mentornya adalah Bapak dan Ibu, maka Bapak dan Ibu seperti layaknya pemilik pesantren itu. Seperti layaknya pemilik jariahnya. Jadi ada sesuatu yang harus kita ambil, bukan hanya sekedar materi, sekedar uang. Karena HNI juga keren banget. HNI itu kan yang saya rasakan, saya nyaman di HNI, puas di HNI karena lingkungannya baik gitu. Orang-orangnya soleh gitu ya. Makanya apa? Oke, mangga. Waalaikumsalam. Makanya apa? Ini mungkin keberkahannya. Dan saya yakin nih, yang yakin dalam hati, ya Allah, HNI ini semoga menjadi wasilah menuju surgamu, menujumu. Karena apa? Karena ini komunitas yang baik. Profesional, kemudian tidak membicarakan fanatisme agama, tapi semuanya mengajak untuk betul-betul menjalankan prinsip-prinsip nilai-nilai agama. Sehingga terasa adem ya, dan saling mengingatkan, kemudian saling support. Makanya persaudaraan di HN ini menjadi lingkungan yang sangat baik, yang saya yakini ini akan menjadi sebuah jariah buat kita. Apalagi kalau misalkan kita membangun HNI, melembagakan HNI di pesantren. Ada motivasi besar, yaitu membangun jariah untuk aset kita nanti saat meninggal. Idza mata ibnu Adam, in qata amalu illa min salasin. Salah satunya adalah jariah. Jadi setelah kita meninggal, putuslah semua amal-amal kita, kecuali yang 3. Ya salah satunya jariah. Insya Allah jaringan menjadi jariah. Kemudian apalagi kalau di jaringan itu ada pesantren yang kita besarkan, HNI dilembagakan di situ. Selain HNI-nya akan semakin kuat, kalau HNI dilembagakan di pesantren, ini akan semakin kuat. Jadi HNI itu punya tempat, HNI itu punya kantor, dan kantornya di pesantren, yang sama dijaga juga dengan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah bagian-bagian dari yang menurut saya perlu untuk diperjuangkan. Gitu ya. Semoga ini menambah keberkahan kita di HNI dengan banyaknya teman-teman nanti menggarap pesantren gitu ya. Itu nanti bagaimana kemudian ini menambah keberkahan HNI. Gitu ya. Nah ini nanti bagaimana sih kerjasama dengan santri, bagaimana pengelolaannya. Nah, teknis-teknis itu nanti kita belakangkan. Kemudian yang terakhir sebelum kita tanya jawab ya, kita sudah hampir 9:30. Kita nanti akan batasi sampai jam 10 saja ya, karena teman-teman juga mungkin sudah capek dari tadi gesit PCA gitu ya, home sharing, wah sudah ngantuk-ngantuk gitu ya. Kita nanti bisa next ketemu lagi di episode yang kedua terkait dengan bagaimana membicarakan tentang pengelolaannya ya, bagaimana membangun visi pesantrennya, bagaimana mengelolanya gitu ya, kemudian bagaimana membangun persaudaraan di pesantren sehingga menjadi tim solid untuk jalankan HNI. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, melembagakan HNI ini begitu sangat penting. Bahkan kalau bisa bukan hanya di pesantren, semua aktivitas sosial apapun jenisnya yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu, aktivitas sosial apapun jenisnya yang dilihat oleh Bapak dan Ibu, aktivitas sosial apapun jenisnya yang dirasakan oleh Bapak dan Ibu, jadikan itu sebagai lembaga HNI. Nah, aktivitas kita mengelola aktivitas sosial, bagaimana itu kemudian menjadi bisnis. Ini nanti bisa kita bedah ya. Ini seru menurut saya. Mindsetnya bagaimana aktivitas sosial, aktivitas keagamaan ini kemudian bisa menjadi jembatan untuk membangun bisnis. Kemudian kita balik. Kalau Bapak dan Ibu belum melakukan aktivitas sosial yang melembaga, kemudian belum punya pesantren keagamaan yang melembaga, baru bisa bisnis, bagaimana dari bisnis Bapak dan Ibu segera melahirkan lembaga keagamaan seperti pesantren, segera melahirkan lembaga sosial. Bisnis Bapak dan Ibu segera dipakai untuk membiayai kegiatan keagamaan.
bisnis Bapak dan Ibu segera untuk digunakan untuk membiayai aktivitas sosial. Gitu. Artinya ini menarik banget. Jadi tidak ada benturan antara keagamaan dengan bisnis, bisnis dengan keagamaan. Keduanya saling menguatkan. Makanya ini keren banget kalau misalkan kita bedah lebih lama lagi. Oke, itu mungkin sebagai pengantar. Ya karena mungkin kalau saya cerita ya bisa panjang lebar ya segala hal melebar kemana-kemana gitu ya. Saya mencoba untuk tadi ya bagaimana mulai ketertarikan saya, kemudian bagaimana pesantren yang bisa kemudian cocok dipakai untuk tempat aktivitas saya ini, sementara pesantrennya juga tidak terganggu bahkan berkembang gitu ya. Dan keduanya berkembang. Kemudian yang ketiganya saya sampaikan motivasi bahwa Bapak dan Ibu itu pastilah aktivis agama dan pasti aktivis sosial. Bagaimana aktivis agama, aktivis sosial itu bisa menjadi jembatan untuk membangun bisnis, bukan memanfaatkan, membangun bisnis. Dan bagaimana bisnis yang sedang Bapak dan Ibu jika belum punya lembaga sosial, jika belum punya lembaga keagamaan, ini bisa kemudian hasil dari bisnis kita di HNI menjadi bisa melahirkan lembaga keagamaan dan lembaga sosial. Ya. Mohon maaf lahir batin, silakan mungkin Kang Arbi barangkali ada yang mau bertanya di pengantar ini. Nanti akan saya coba siapkan materinya bagaimana pengelolaan teknis ya terkait dengan kegiatan-kegiatan bisnis dan kegiatan-kegiatan pesantren insya Allah berikutnya ya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada mentor kita yaitu Ustadz Deni Nuryadin yang telah memaparkan tadi dari awal perjalanan masuk HNI dari mulai sampai sekarang ya. Dan juga tadi bagaimana ternyata dengan aktivitas di ekonomi dan juga di pesantren dengan di HNI bisnis gitu ya, itu bisa menjadi saling menguatkan. Nah, baik Bapak Ibu, tibanya kita ke sesi tanya jawab. Mungkin untuk saat ini kita batasi saja ya untuk 5 penanya pertama dan masing-masing 1 pertanyaan. Untuk itu silahkan yang ingin bertanya kepada mentor kita semua untuk raise hand ya, untuk terlebih dahulu untuk senantiasa nanti bisa diurutkan pertanyaannya. Ini ada pertanyaan nih via chat, Kang Arbi. Bagaimana Ustadz menyikapi dan mensiasati kondisi sebagian santri dan orang tua dengan ekonomi menengah ke bawah? Demikian juga warga sekitar pesantren yang kondisi ekonomi juga menengah ke bawah. Mengingat harga-harga produk HNI lebih mahal dibanding harga pasaran. Nah, ya. Baik, silakan sambil nunggu yang raise hand ya. Yang raise hand ya yang mau bukan hanya bertanya ya, tapi kalau misalkan di sini ada guru-guru saya gitu ya, ada Kang Wahyudin, ada para kiai ini, para alimil ulama, tafadhol, karena saya ini lebih ke ngobrol saja, berbagi sharing ya, tidak bermaksud untuk menggurui. Nah, kalau misalkan saya menyikapi pertanyaan ini, bagaimana menyikapi di pesantren itu ya santrinya mohon maaf misalkan dari masyarakat keluarga yang kurang mampu, kemudian lingkungan masyarakat juga sama, sementara produk HNI itu harganya berbeda gitu lah ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, prinsipnya kan gini, ada sebuah pelanggaran kalau menurut saya gitu ya. Saat kita ketemu dengan orang yang tidak punya duit, disuruh belanja HNI. Emang HNI itu pindah belanja. Waalaikumsalam. Jadi emang HNI itu kan pindah belanja. Nah, namun kalau menurut saya keliru kalau kita ketemu dengan orang yang tidak punya duit disuruh belanja. Jadi yang nyuruhnya itu Yang nyuruhnya itu berpikir atau enggak gitu kan? Ada orang tidak punya duit disuruh belanja HNI, kan nggak nyambung. Nah, kalau orang yang tidak punya duit, saya saranin dia bantu supaya punya duit. Jadi kalau misalkan ada santri di situ yang tidak
yang kurang mampu, kita tidak harus menargetkan mereka membeli produk kita. Setidaknya kita bisa menyiapkan mereka untuk menuju berdaya. Makanya prinsipnya berdaya memberdayakan. Jadi kita berdaya dan kemudian memberdayakan. Bagaimana maksudnya? Setidaknya mereka kemudian kita kasih edukasi, pemahaman tentang kemandirian, tentang pemberdayaan. Sampai akhirnya ada potensi yang dimiliki mereka yang kemudian kita bisa olah tanpa mengganggu kegiatan pesantren. Kemudian mereka bisa menuju mandiri. Saya punya santri, kemudian saya biarkan mereka yang sudah besar itu untuk bisnis online lewat handphone. Saya contoh sekarang, Rapli itu kan imam sudah pernah LED ya, karena yang kemarin kena COVID, jadi agak turun sekarang ya LED-nya. Nah, Rapli pun, tapi Rapli itu stabil penghasilannya di atas 5 juta. Dari mulai lulus SMA, dia penghasilannya sudah 5 juta. Dan ini dilatih dengan bisnis online, yang daftarnya aja nyicil, bukan belanja produk, daftarnya aja nyicil gitu. Tapi kemudian membangun jaringan via online, jaringannya terbangun, sehingga akhirnya pinjam uang untuk belanja pribadi, dapat bonus, berikutnya kan belanjanya dari hasil bisnisnya. Nah itu. Jadi kalau misalkan ada santri yang tidak mampu, ya targetnya bukan disuruh pakai produk, belanja produk, tapi emang kita pahamkan tentang bagaimana menjadi mandiri dan berdaya. Lingkungan pesantren pun sama. Kalau saya ke lingkungan pesantren kan pertama nih, yang saya lakukan ya, saya ini Bu Windy atau Pak Windy, Bu Windy ya, nih saya kirim brosur ke rumah-rumah. Saya adakan ajang santri bersilaturahim dengan warga. Jadi santri dikasih brosur, silakan silaturahim, sampaikan mohon doanya. Kalau di kalau di pesantren ada halal mat gitu. Ini produk-produknya gitu ya. Kemudian saya undang juga tetangga-tetangga yang bisa hadir, kemudian dijelaskan HNI. Dan mereka juga paham, akhirnya pakai juga. Ada yang beli kopi tapi nyicil saset. Jadi enggak satu pot tapi saset. Ada juga yang satu pot. Lama-lama herbanya juga pakai, pasta giginya juga pakai gitu ya. Jadi nggak langsung begitu saja kemudian konsumennya terbangun, tapi pelan-pelan mereka tahu, pelan-pelan mereka mencoba, pelan-pelan mereka merasakan, dan pelan-pelan mereka menerima ini. Akhirnya mereka itu memakai produk ini ya seperti yang lain, meskipun mungkin tidak semudah itu, gitu ya. Itu ya. Mungkin semoga bisa ini. Ini ada juga pertanyaan nih Kang Arbi, langsung saja ya. Bagaimana caranya melejitkan usaha ini di pondok? Sudah ada namun belum maksimal. Jadi di pondoknya nih Kang Masrul ya, Bapak Masrul. Jadi sudah ada HNI di pondok, tapi belum berkembang. Ini bagaimana supaya melejit, berkembang gitu ya. Nah, kita harus yakini bahwa hasil itu sepenuhnya Allah Subhanahu wa taala, dan ini penting banget ya. Yang harus kita kedepankan adalah ketawakalan terlebih dahulu. Jadi ya Allah, hamba yakin, ya Allah, hamba tidak akan masuk ke wilayah hasil. Hasil itu 100% adalah milikmu gitu ya. Hamba hanya ingin berikhtiar. Ini menjadi sebuah keyakinan yang pertama. Kemudian yang keduanya, tentu saja di sini harus dilakukan sebuah tadi menjalankan sunatullah. Jadi kalau misalkan sudah ada HNI-nya, mulai di situ adakan edukasi ya, adakan sebuah edukasi, tapi edukasinya jangan hanya edukasi produk, edukasi support system, edukasi bisnis, kemudian tingkatkan kapasitas mitra di pesantren di situ, dan ini butuh waktu juga, tidak langsung 1 hari 2 hari ya. Kita bisa berbulan-bulan untuk melakukan edukasi, memahamkan juga. Karena kalau sudah paham, maka orang itu akan percaya diri, akan yakin. Pertama, kalau orang sudah paham, maka dia akan yakin. Kalau dia sudah yakin, maka dia akan percaya diri. Kalau dia sudah percaya diri, maka dia keluar potensi dirinya.
Dan kalau sudah keluar potensi dirinya, maka insya Allah sukses. Dan proses ini harus dilewatin. Kita nanti ngebahas tentang bagaimana belajar, menjadi paham, menjadi yakin, menjadi percaya diri, menjadi potensi diri, dan menjadi prestasi. Gitu ya. Insya Allah nanti kita akan bahas berikutnya. Gitu ya. Nah, jadi emang harus dijalankan sunatullahnya, dibangun silaturahim, dijalankan sekemampuan dulu aja. Pak Masrul ya, dijalankan sekemampuan aja. Yang pastinya bangun silaturahim, kemudian bangun kedekatan, obrolan-obrolan hangat gitu ya. Dan saat ngobrol itu masukkan edukasi produk, edukasi support system, edukasi bisnis gitu ya. Kemudian edukasi manajerial kepemimpinan. Karena yang menjadi sebuah strategi bisnis atau misalkan yang saya rasakan gitu ya, yang menjadi pengendali utama mengelola bisnis di pesantren itu bukan produk, bukan uang, bukan tim, tapi kepemimpinan. Nah, bagaimana nanti kepemimpinan pesantren kita hubungkan dengan HNI? Insya Allah nanti. Jadi ada banyak PR ya. Ada banyak PR yang akan kita bahas lebih lanjut gitu ya. Jalankan aja sunatullah, yang penting silaturahim, ngobrol-ngobrol dulu. Nah, ini kata Kang Wahyudin, hentikan jualan, bangun hubungan. Itu Kang Wahyudin. Berarti Kang Wahyudin sudah mulai sepakat ya. Ya, Kang Wahyudin kan wajah saya bukan wajah tukang jualan kan gitu. Enggak ya. Emang kalau kita ngomongin tentang bisnis tapi orientasinya jualan ya beda gitu. Bagaimana kalau misalkan ada mitra saya mah yang di pesantren itu pinginnya jualan aja, ya biarin. Terus bagaimana kalau gitu? Nah, jangan kemudian dilarang, Pak, jangan jualan, Pak, bisnis. Ya, jangan begitu. Pak Kiai jangan jualan, Pak Kiai bisnis. Jangan begitu. Wah, kalau ke Pak Kiai itu kan nggak boleh ngajarin. Nanti kualat. Kalaupun mau ngajarin itu dengan bertanya, Pak Kiai, pasta giginya ini katanya siwak, Pak Kiai. Emang siwak itu kayak gimana sih, Pak Kiai? Wah, itu seneng Pak Kiai. Jadi kalau misalkan kita datang ke Pak Kiai, guru, kita suntangan, kemudian kita hormat dengan keulamaan keilmuannya, kemudian kita bertanya, Pak Kiai, saya punya pasta gigi bagus nih. Pak Kiai katanya ini bahan dasar siwak, sunnah. Emang siwak itu apa, Pak Kiai? Wah, Pak Kiai itu seneng nanti ngejelasin siwak. Nah, dari situ kemudian Pak Kiai kasih hadiah siwak ya. Nah, kemudian Pak Kiai seneng jualan. Nah, kemudian jangan juga, Pak Kiai jangan jualan, Pak Kiai ya. Oh, bisnis ya, nggak langsung begitu. Nah, kita bisa ngobrol, Pak Kiai, katanya kalau jualan nggak bikin kaya, Pak Kiai. Kalau cuma sekedar dapat uang, yes. Tapi kalau misalkan jadi kaya, tapi tetap bisa santai, banyak duit, tapi kita waktunya juga leluasa, itu katanya bukan jualan, tapi bisnis. Kalau jualan, semakin banyak konsumen, semakin banyak jualan, semakin capek, semakin habis waktu. Tapi kalau bisnis, bisa semakin besar omsetnya, semakin besar asetnya, semakin besar omsetnya, semakin besar penghasilannya, waktunya juga bisa semakin leluasa. Nah, jadi begitu. Jadi katanya jualan itu nggak bikin kaya, gitu. Kalau pengen kaya, katanya harus bisnis. Nah, gitu. Jadi lakukan sebuah obrolan-obrolan untuk menghentikan jualan. Dan saat itu kita bangun komunikasi, bangun hubungan, komunikasi yang menggeser cara mindsetnya tadi. Mindset benar, mentalnya harus tangguh, kapasitas dirinya harus meningkat, menjalankan sunatullah ikhtiarnya, dan cara kerja benarnya. Gitu lah ya. Itu Kang Arbi, barangkali ada yang mau raise hand, mangga silakan. Santai saja ya. Ini kita silaturahim aja. Mungkin ada yang mau langsung saja bertanya. Bisa silakan langsung di open mic-nya saja. Barangkali iya. Baik Bapak Ibu semuanya, masih ada yang mau ingin ditanyakan mungkin terkait tadi teknis di pesantren ataupun bagaimana cara
mengembangkan HNI walaupun di tengah kesibukan ketika mengurus pesantren atau mengurus pendidikan dan mengurus lembaga ya. Cukup mungkin ya, karena memang sudah malam juga. Bapak dan Ibu, insya Allah semoga silaturahmi ini ada hikmah dan manfaat untuk mulai kemudian bagaimana kita melembagakan HNI, membangun HNI di kalangan para pesantren, karena pesantren ini begitu sangat banyak. Yang tentu ini kita bismillah ya, bagaimana kita melembagakan HNI di pesantren. Nah, ini tidak ada lain hanya bagian dari ikhtiar kita, selebihnya nanti Allah Subhanahu wa taala. Dan makanya nanti saat kita mau datang ke pesantren, pintalah kepada Allah terlebih dahulu, kemudian ketuk hatinya lewat Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, Bapak dan Ibu, terima kasih atas silaturahimnya. Mohon maaf lahir batin ya, karena emang ini buka-bukaan ngobrol gitu ya, dan semoga ngobrolnya ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan keberkahan. Saya dari keluarga besar Pondok Pesantren Alam Pajajaran Garut mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Kami tunggu silaturahimnya, barangkali yang mau lihat pesantrennya sih gak besar seperti yang lain ya, tapi insya Allah di situ ada kehangatan, ada sebuah sistem yang ini bisa menjadi studi banding ya. Bagaimana saat saya keluar mengembangkan HNI, ngisi-ngisi acara gitu ya, pesantrennya juga tetap berjalan. Alhamdulillah sampai saat ini pesantren sudah ada sekolahnya juga, ada SMP-nya, ada SMA-nya gitu ya. Kemudian ada TK-nya, dan semuanya tetap bisa berjalan saat saya tidak ada di pesantren. Dan bahkan saya jarang ada di pesantren juga. Dulu ya setiap hari di pesantren, sekarang hampir jarang di pesantren ya karena banyak aktivitas keluar. Dan bukan hanya di HNI tentunya, nah ini yang menariknya, bukan hanya di HNI tapi yang kegiatan-kegiatan keagamaan keluar gitu ya, kemasyarakatan gitu ya. Yang ini juga tentu saja menjadi bagian-bagian yang menurut saya saat ada di HNI semuanya bisa berjalan insya Allah. Aku minkum, jazakumullah, mohon maaf lahir batin ya. Selebihnya bisa chat via WA, dan silakan admin kasih WA, nomor WA BC Garut, atau lihat di buku panduan ada nomor saya gitu ya. Tapi mohon maaf kalau nanti ada yang bertanya tentang BC ke saya kasih nomor admin. Nah ini bagian dari bagaimana saya mengelola. Bukan berarti kurang respon atau apa. Ini bagian dari sistem yang kita bangun, gitu ya. Kalau nanti ada yang bertanya tentang pesantren, saya kasih admin pesantren. Kalau ada yang bertanya tentang sekolah, saya kasih admin sekolah. Semuanya sudah tersusun rapi, dari mulai HNI-nya, kemudian pesantrennya, dan terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana aktivitas kita di pesantren menjadi bagian dari sumber kekuatan juga untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan keagamaan. Ini yang sangat menarik, yang saat ini masyarakat kurang respon terhadap pembangunan keagamaan karena sudah berpikir kalau sekarang pembangunan gotong royong sudah ada dananya dari pemerintah. Padahal ya dari mana gitu ya. Nah, kadang-kadang kita sulit untuk mencari bantuan-bantuan. Nah, daripada kita mengeluh, daripada kita berharap kepada makhluk, berharap kepada manusia, lebih baik kita gantungkan 100% kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita jalankan ikhtiar maksimal bersama HNI. Insyaallah HNI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Kang Arbi untuk ditutup. Iya, baik, terima kasih kepada Ustadz Denil Yadin yang telah memaparkan materinya dan juga tadi telah menjawab ya satu-satu pertanyaan yang telah diajukan. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi silaturahim yang sangat luar biasa untuk kita semua. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita tutup, mari kita masuk ke sesi foto bersama.
dimohon semuanya untuk dibuka dulu kameranya yang bisa ya. Untuk segera melakukan pengambilan foto. Iya, silakan yang masih off cam bisa langsung di on cam ya. Wah, Asih masih seger nih, belum ngantuk nih. Iya. Kita masuk ke slide yang pertama. Mari Wah, kita ini Pak hitung Ibrahim sama-sama. nih. Yuk. 1, 2, 3. Iya. Yang Lanjut Mahyudin ke fotonya slide yang dirubah kedua. jadi keren gitu. Tahun berapa itu? Kelihatan Ya, muda saya kan hitung ya. sekarang. 1, 2, 3. Baik, satu kali lagi untuk slide yang ketiga, karena ini lumayan ya pesertanya ada 70 tadi. Baik, 1, 2, 3. Iya, terima kasih semuanya, Bapak Ibu semuanya yang telah berkenan hadir pada acara kesempatan malam hari ini, dan yaitu dalam acara Grand Home Sharing spesial pertama kali ya ini kita menyelenggarakan dan dibuka di seluruh Indonesia. Tibalah kita semua ke acara yang terakhir, yaitu penutupan. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjut dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Lanjut dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Hadani Allah wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di next selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jazakallah Ustaz. Mahyudin, mohon maaf. Sami-sami. Hatur nuhun. Telepon guru ya. Nuhun jazakallah, menginspirasi. Jazakallah. Sehat semua ya. Sehat, sehat. Oke. Kalau ada antum tambah ceria anak. Ya teman-teman ya, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.